Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Jekia dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 1. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS mata kuliah Ulumul Quran dosen pengampun Bapak Dr. Mukhrij Siddiqi MAG yang berjudul Mutlak dan Muqayyad. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian mutlak dan muqayyad. Pengertian mutlak. Mutlak adalah lafaz menunjukkan satu hakikat dalam satu kelompok tanpa suatu qaid pembatas. Jadi, ia hanya menunjukkan kepada satu zat tanpa ditentukan yang mana dari kelompok tersebut. Contohnya surat Al-Baqarah ayat 177. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tawallaw wujuhakum qiblatal masyriq wal maghribi walakinnal birra man amana billah. Yang artinya bukan kebajikan itu dengan menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, tetapi kebajikan adalah siapa yang beriman pada Allah. Pada ayat ini istilah kebajikan adalah mutlak karena tidak ada pembatas. Lebih lanjut mengenai pengertian kebijakan itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang muqayyad. Muqayyad adalah lafaz yang dibatasi atau dijelaskan dengan penjelasan lainnya yang jelasnya makna tersebut dapat ditunjukkan pada waktu, tempat, jumlah, atau kondisi tertentu lainnya. Contohnya pada surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang berbunyi artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat Islam sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ayat ini adalah muqayyad karena menyebutkan bahwa puasa itu diwajibkan dalam konteks tertentu, yaitu pada bulan Ramadan, dan tujuannya dari puasa itu adalah untuk mencapai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mutlak contoh sehari-harinya wajib berpuasa Ramadan, itu contohnya tanpa syarat. Kalau muqayyad wajib berpuasa Ramadan bagi yang mampu dan sehat dengan syarat berakal, balik, cukup umur, tidak gila. Pembagian mutlak, muqayyad, dan hukumnya. Mutlak dan muqayyad mempunyai bentuk-bentuk yang bersifat rasional. Saya akan menyebutkan bentuk rasional yang realistis dalam surat Al-Maidah ayat 89 yang menjelaskan sedikit sebab dan hukumnya, sama seperti puasa untuk kafarah sumpah. Lafaz itu dalam qiraat mutawatir yang terdapat dalam mushaf diungkap secara mutlak yang berbunyi, wa man lam yajid fasiyamu thalathati ayyam dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Yang artinya, barang siapa yang tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafarah puasa selama 3 hari yang demikian itu adalah kafarat sumpah. Sumpahmu bila kamu bersumpah lalu kamu larang. Puasa itu muqayyad
atau dibatasi dengan at-tabu, yaitu berturut-turut. Seperti dalam qiraah Ibnu Mas'ud yang berbunyi Fasiyamu salasati ayyamin muttatabi'at, yang artinya maka kafarahnya adalah berpuasa selama 3 hari berturut-turut. Di sini pengertian lafaz yang mutlak ditarik kepada yang muqayyad, karena sebab yang satu dalam hal ini, kafaroh, sumpah, tidak akan menghendaki 2 hal yang bertentangan, yaitu puasa secara mutlak dan puasa yang dilakukan tidak akan menghendaki 2 hal yang bertentangan, yaitu puasa secara mutlak dan puasa yang dilakukan berturut-turut. Oleh karena itu, ada perkataan bahwa harus dilakukan berturut-turut. Pada pendapat itu ditolak oleh golongan yang memandang qiraah itu tidak mutawatir sekalipun masyhur, ia tetap tidak dijadikan hujroh. Maka dalam kasus ini pandangan tidak ada muqayyad yang karena lafaz mutlak dibawa kepadanya. Sebab sama namun hukum berbeda, seperti kata tangan dalam wudu dan tayamum, membasuh tangan dalam dibatasi sampai dengan sikut. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholawati fa'silu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku. Menyapu tangan dalam bertayamum tidak dibatasi mutlak, sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya, maka bertanya namunlah dengan tanah yang baik, bersih semua, sapulah muka dan tangan dengan tanah yang bersih. Surat Al-Maidah ayat 6. Ada yang berpendapat lafaz yang mutlak tidak dibawa kepada yang muqayyad karena berlainan hukumnya. Namun Al-Ghazali menurut dari mayoritas ulama bahwa kamu tak di sini bisa dibawa kepada muqayyad karena sebabnya sama sekalinya berbeda hukumnya. Ada hukum mutlak dan muqayyad. Status hukum mutlak ada apa aja? Ada mukham, ada mutlaqa'am, ada wajib, ada haram, ada mubah. Dan status hukum muqayyad, ada apa aja? Ada mukhas, ada mujmal, mubayyan, wajib muqayyad, dan makruh muqayyad. Perbedaan hukum mutlak dan muqayyad ada apa aja? Mutlak bersifat umum, tidak berkaitan secara atau kondisi tertentu, berlaku secara umum untuk semua orang, dan situasi tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut. Sedangkan menurut muqayyad bersifat khusus, terikat oleh syarat atau kondisi tertentu, berlaku hanya untuk di situasi atau orang tertentu, memerlukan penjelasan lebih lanjut untuk memahami konteks tersebut. Baik, kita mengambil kesimpulan dari mutlak dan muqayyad. Mutlak adalah istilah yang tidak memiliki pembatas atau bersifat umum, sedangkan muqayyad adalah istilah yang dibatasi dan memiliki penjelasan tambahan mengenai waktu, tempat, atau kondisi. Keduanya merupakan konsep penting dalam tafsir Al-Quran. Kalau tidak ada keduanya, tidak bakalan sempurna. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan antara mutlak dan muqayyad ini sangatlah penting banget dalam memahami hukum Islam dan berbagai situasi sehari-hari agar kita tahu dan mengerti mutlak dan muqayyad.